Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Digugat cerai Atalia Praratya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadapi sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung Rabu esok. Biduk rumah tangga keduanya terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Resmi digugat cerai Atalia, mantan Gubernur Jawa Barat ini akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung Rabu besok. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pengadilan Agama Kelas 1 Bandung membenarkan adanya gugatan cerai yang diduga dilayangkan oleh Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Proses gugatan ke Pengadilan Agama diajukan secara online 10 Desember lalu. Humas Pengadilan Agama Kelas 1 Bandung menyampaikan ada gugatan pada 10 Desember yang didaftarkan secara online dengan inisial AA dan MDK yang disinyalir merupakan Atalia Praratya dan Muhammad Ridwan Kamil. Humas PA Bandung belum mengetahui alasan gugat cerai yang dilakukan penggugat. Pengadilan Agama telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua pihak. Nantinya untuk tahap persidangan akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Menerima gugatan dalam kodenya P, kodenya G, dan permohonan dalam kodenya P. Inisial itu apakah benar itu orangnya karena didaftar secara ekot dan belum diadakan persidangan. Jadi belum tahu pengadilan juga mana inisial itu orangnya yang mana, siapa orangnya gitu. Oh itu karena ini kan baru pengadilan baru menerima gugatan dengan kode G dengan inisial itu. Apakah subjeknya itu orangnya itu atau tidak, pengadilan juga belum. Pemirsa, ditinggal berbelanja ke pasar bersama anaknya, sepeda motor milik seorang emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat hilang dicuri. Pelaku beraksi kurang dari 1 menit. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang memakai helm duduk santai di pinggir Jalan Durian, Wisma Asri, Bekasi Utara. Saat itu seorang ibu bersama anaknya memarkirkan sepeda motor dekat pelaku. Agar tidak dicurigai, pelaku duduk sambil menenteng barang belanjaan. Saat korban masuk ke pasar, pelaku mulai beraksi. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Polisi masih mengejar pelaku berbekal rekaman CCTV. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan ladang ganja di Jombang, Jawa Timur. Di dalam rumah, polisi amankan ratusan pohon ganja siap panen. Polisi menangkap seorang penghuni kontrakan dalam sebuah penggerebekan di Desa Mojong Apit, Jombang, Jawa Timur.
Pelaku Ernama Rama tak berkutik saat ditangkap. Penangkapan dilakukan karena di dalam rumah ini terdapat kebun ganja yang dibudidayakan di sejumlah ruangan secara tertutup. Ratusan pohon ganja ditanam menggunakan pot, lalu ditutup dengan sebuah kerodong besar. Petugas juga menemukan daun ganja hasil panen sebanyak 5 kg, lengkap dengan alat timbangnya. Selain itu, petugas juga mengamankan ribuan butir bibit ganja yang menurut pengakuan pelaku diperoleh dari luar negeri. Ratusan pohon ganja tersebut kemudian dievakuasi oleh petugas dibawa ke Mapolres Jombang untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan penggerebekan kita menemukan sekitar 110 batang ganja dan barang bukti daun sebanyak sekitar 5 kilo lebih ke 5,3 kilogram ganja. Ini berdasarkan hasil pengembangan dari Sat Narkoba Polres Jombang, di mana sehari sebelumnya kita mengamankan satu orang atas nama Y, warga Diwek, yang juga membeli biji tanaman ganja. Polisi kini memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga menggerebek gudang oli palsu milik seorang kepala desa di Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemilik industri oli pun masih diperiksa. Pembuatan oli palsu MPX. Inilah video seorang pria yang berada di sebuah gudang pembuatan oli palsu yang diduga milik seorang kepala desa di Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman video, gudang ini berisikan botol oli bermerek dan juga oli bekas yang ditampung dalam sebuah drum. Dari narasi video yang beredar bahwa gudang ini memproduksi oli yang dipalsukan hingga mengemas ke dalam kemasan oli bermerek terkenal. Usai mendapat laporan, Kapolsek Luwiliang Bogor, Kompol Marianto, langsung mengamankan lokasi karena sudah banyak warga yang berkerumun. Kami dari piket di Polsek Luwiliang mendapat laporan adanya perselisihan warga, sehingga piket yang ada di kantor kami langsung mendatangi lokasi dan akhirnya sampai di TKP. Di TKP langsung mengamankan, ada beberapa orang yang kita amankan. Akhirnya beberapa orang tersebut kita amankan ke Polsek Luwiliang. Sementara itu, kepala desa yang diduga pemilik lahan sedang tidak ada di tempat. Kejadian ini dalam penanganan aparat kepolisian, dan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah guru di Brebes, Jawa Tengah membeli tiket konser band pakai dana bantuan operasional sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews ya.